Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama, kita berkumpul di dalam nama Tuhan, dan kita percaya Tuhan hadir di antara kita, dan biarlah kehadiran Tuhan mendatangkan damai, sejahtera, sukacita berlimpah bagi kita di sepanjang hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, dan kita bersyukur oleh karena kuasa darah Yesus yang menguduskan hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh berlayak di hadapan hadirat-Nya pagi hari ini. Bahkan di sepanjang hari-hari hidup kita, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau layakkan kami untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau mati di salib, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sebab itu kami datang kepadamu pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian kepadamu, menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa selamanya. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hatiku
Kuasa darah-Mu yang menebus hidup
Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami jadi anak-anak-Mu, menjadi umat kesayangan-Mu. Kau menebus hidup kami dari belenggu dosa. Engkau membebaskan kami dengan karya-Mu di Golgota. Hidup kami tidak menuju kepada kebinasaan, tapi kami mempunyai anugerah hidup yang kekal di dalam-Mu. Dan Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau Allah. Haleluya, 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 haleluya. Biasa bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib bagi kami. Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap sama Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbananmu, sehingga Kau jadikan kami anak-anak-Mu, dan kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Dan Kau lebih dari segalanya bagi kami. Bahkan Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Karena kami di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami, maka tenanglah jiwa kami. Kami menikmati hari-hari hidup kami bersama-Mu ya Aba, ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya.
Kami bersyukur buat karya salib-Mu yang menebus hidup kami, menghapus semua dosa-dosa kami, sehingga Engkau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang setiap saat, setiap waktu ada dalam hadirat-Mu. Dan perkenanan-Mu Kau nyatakan atas hidup kami. Betapa kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Bahkan sampai sekalipun daging kami hilang lenyap, tetapi Engkau tetap menjadi bagian kami selama-lamanya. Karena sungguh Engkau lebih dari cukup bagi kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Bukan perkara-perkara duniawi, bukan harta yang dapat memberikan ketenangan dan keamanan bagi kami. Tapi sungguh Engkaulah satu-satunya Bapa kami. Sewaktu kami bersyukur Engkau menebus kami, Kau berikan kami hak untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Dan kami bersyukur karena Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan Kau selalu baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Engkau Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau Bapa yang berjalan bersama dengan kami, menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah kami memiliki hati hamba, menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu, menjadi anak-anak yang melakukan kehendak-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu, dan Engkau hadir dimanapun kami ada hari ini. Sungguh biarlah kehadiran-Mu itu nyata dalam hidup kami. Kami menggenapi firman-Mu, dan kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Dan biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab itu pagi hari ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu. Dan firman-Mu kami lakukan menjadi respon otomatis kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Pak Santo sudah ada? Belum. Oh, Pak Santo belum ada ya? Oke. Kalau begitu, kita akan lanjut kepada renungan kita pagi hari ini di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita syukuri, sebuah kebenaran firman Tuhan yang harus kita percaya sungguh-sungguh bahwa hanya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena karya salib, maka hari ini kita ada, dan satu hal yang luar biasa dari ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang menerimanya, nah saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa, atau terjemahan aslinya memakai kata hak. Kita diberi hak untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, tentu berbicara menjadi anak-anak Allah, satu hal yang luar biasa, tidak ditemukan di keyakinan apapun bahwa kita sebagai manusia bisa diberi hak bukan menjadi umat yang menyembah Allah sebatas itu saja, tapi kita diberi hak menjadi anak. Menjadi, kan kita mempunyai hubungan yang begitu sangat-sangat dekat sekali. Nah, jadi berbicara tentang menjadi anak-anak Allah, tentu yang pertama adalah rasa syukur kita, yang kedua rasa bangga kita, kalau kita boleh menjadi anak-anak Allah. Berkali-kali mungkin kita pernah dengar dan berkali-kali juga saya katakan, kalau kita jadi anak presiden saja, itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Nggak usah jadi anak presiden, jadi anak gubernur, itu pun sudah menjadi sebuah kebanggaan di satu provinsi. Jadi anak lurah, itu juga sudah menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Nah, pagi hari ini kita diingatkan lagi, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi sebuah predikat yang luar biasa tentunya bagi kita, tapi yang menjadi pertanyaan dan bahan perenungan bagi kita berikutnya. Karena saya percaya kalau bicara diberi hak jadi anak Allah, kita bersyukur, kita bersukacita, kita bangga, dan kita senang dengan hal seperti itu. Bahkan seringkali dengan bangga kita cerita kepada orang-orang bahwa kita ini anak-anak Allah. Tapi bahan perenungan yang kita mau renungkan di sepanjang hari adalah apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Allah. Ya lagi itu bahan perenungan yang harus kita renungkan sepanjang hari ini. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Bapa yang menyukakan hati Bapa? Di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar dari apa yang Yesus lakukan. Yesus adalah contoh teladan bagi kita, karena dia adalah yang sulung di antara kita. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Jadi Yesus itu kalau boleh kita panggil itu sebagai koko, sebagai abang sulung kita. Dan dia sudah memberikan teladan bagaimana sebagai anak dia sudah belajar taat pada kehendak Bapa. Bahkan itu dimulai sejak awal pelayanan Yesus. Ketika Yesus datang ke Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang pada waktu itu, maka kalimat pertama yang Yesus katakan, kita harus melakukan hal itu, karena itu adalah kehendak Bapa. Dan di dalam perjalanan pelayanan Yesus, nanti di dalam Injil Yohanes,
kita juga akan temukan ungkapan yang disampaikan oleh Yesus bahwa melakukan kehendak Bapa itu menjadi makanannya. Bahkan sampai di penghujung pelayanannya, di akhir hidupnya, di Taman Getsemani yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, Yesus pun tetap membuat sebuah statement, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus sebagai yang sulung di antara anak-anak Allah sudah memberikan teladan. Dan saya mau garis bawahi, Yesus lakukan semua itu dalam keadaan sebagai manusia. Sehingga saya berdoa, saya berharap nggak ada lagi yang ngomong, ya saya kan bukan Tuhan Yesus. Yesus lakukan itu dalam keadaan 100% manusia. Yang bisa rasa sedih, yang bisa merasa sakit, yang bisa merasa takut, yang bisa mengalami banyak perkara. Makanya kitab Ibrani juga katakan, dia sudah mengalami pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia. Bahkan lebih, karena firman Tuhan katakan, kita dalam hidup kita, dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, belum sampai meneteskan darah. Jadi pagi hari ini, sebuah perenungan yang Tuhan mau ingatkan untuk saya, untuk kita semua. Jadi bukan saja kita bersyukur, bukan saja kita bangga karena kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Tapi yang kedua adalah apakah kita sudah menjadi anak-anak yang menyukakan hati Bapa kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kehendaknya. Kemarin saya sudah jelaskan bicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau katakan dan saya mau ingatkan sekali lagi hari ini, satu-satunya bukti bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita, itu adalah kalau kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Seringkali orang-orang Kristen membatasi bukti kehadiran Tuhan dengan satu hal yang sepihak menurut saya. Yang seperti kemarin saya gambarkan, oh Tuhan hadir itu kalau kita merinding-merinding. Ketika kita datang dalam pertemuan ibadah, wah kita merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Padahal jangan-jangan itu cuma perasaan. Karena kehadiran Tuhan itu nggak boleh diukur hanya berdasarkan perasaan. Kalau kita lagi galau, perasaan lagi sedih, ibadah itu bisa nangis-nangis, bisa seperti apa, wah gitu nah. Tapi coba kalau kita lagi emosi, lagi marah, bukan merinding Bapak Ibu, bisa meradang di tengah-tengah pertemuan ibadah. Lihat singer salah, lihat WL salah, lihat pengkhotbahnya nggak benar khotbahnya, semua jadi serba salah. Makanya saya katakan berkali-kali juga kehadiran Tuhan itu jangan dibatasi hanya kalau kita mengalami mujizat, wah Tuhan hadir dalam hidupku. Tapi ketika kita mengalami perkara-perkara yang sepertinya buruk menurut daging kita, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, di mana Engkau? Padahal Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan Engkau. Aku ada di mana Engkau ada. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Itu janji firman Tuhan. Dan kita percaya janji firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, jadi pagi hari ini sekali lagi, yuk Tuhan mengingatkan kita. Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang menyukakan hati Bapa? Dengan apa? Dengan kita melakukan firman Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Makanya berkali-kali sejak tahun kemarin saya hanya menyampaikan dua pesan, yaitu hendaklah kita hidup bertekun dalam firman.
bertekun dalam persekutuan. Itulah gaya hidup tubuh Kristus. Itulah gaya hidup jemaat. Dan sekali lagi kita bersyukur kita yang bertekun ikut Korang Deo. Ini hanya salah satu cara untuk kita bisa bertekun dalam firman. Yaitu setiap pagi ketika hati dan pikiran kita masih tenang, kita datang menyembah Tuhan. Pikiran-pikiran kita tidak dipenuhi dengan keadaan yang kalut menghadapi hidup. Dengan jiwa yang tenang, kita bisa menyembah Tuhan dan kita bisa menerima kebenaran. Itu momen yang terbaik bagi kita. Untuk kita menaruh firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Karena saya mau katakan kalau kita baru mau cari firman waktu punya masalah, konseling sana, konseling sini, cari nasihat sana, cari nasihat sini, itu sudah cukup terlambat menurut saya. Karena akhirnya kenyataannya ada begitu banyak orang yang punya masalah, begitu cari nasihat firman, tapi begitu firman disampaikan, hati mereka tetap menolak. Karena hati mereka tidak diisi dengan firman. Nah, jadi sekali lagi pagi hari ini, yuk Tuhan mengingatkan kita ini adalah anak-anaknya, tapi dari sisi kita, seperti pujian yang kita naikkan tadi, ya status kita anak, tapi kita mau punya sikap hati sebagai anak yang melayani Bapa, seperti seorang hamba. Hari lepas hari kita mengalami perubahan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan hidup menyenangkan hati Bapa itu cuma satu, yaitu melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya berkali-kali bertekun dalam firman, itu bukan berbicara kita hanya menguasai banyak ayat firman, tapi apakah hidup kita dikuasai oleh firman? Apakah setiap keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup kita, itu apa kata Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, kita sudah belajar bagaimana Yesus bergumul untuk membuat sebuah keputusan. Apakah dia mengikuti kehendak egonya, mengikuti kehendak dagingnya, atau mengikuti kehendak Bapa, mengikuti firman Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, setiap hari kita akan menghadapi situasi itu. Makanya berkali-kali juga saya katakan, kita harus tetap tegar di masa yang sukar, bukan bicara kalau kita ngadepin masalah, bukan. Karena masa yang paling sukar bagi saya, itu adalah detik-detik di mana saya harus membuat keputusan. Apakah saya tetap ikut kehendak Bapa, atau saya mengikuti kehendak daging. Dan saya mau katakan, setiap saat, setiap waktu, di setiap hari hidup kita akan menghadapi masa itu. Jadi bukan nunggu uang kita habis, bukan nunggu kita sakit, bukan nunggu punya masalah baru datang masa yang sukar. Enggak, Bapak Ibu. Ketika engkau tersinggung, itu masa yang sukar bagimu untuk memutuskan apakah engkau mengampuni orang itu atau engkau membalas orang itu. Ketika engkau menghadapi kesulitan ekonomi, bukan kesulitan ekonominya itu yang menjadi masa yang sukar bagi kita. Tapi detik-detik untuk memutuskan apakah aku mau mengucap syukur dalam segala keadaan atau aku bersungut-sungut, itu masa yang sukar. Tapi sekali lagi ingat poin yang pertama, kita ini anak Allah. Kita percaya Bapa kita ini sanggup melakukan segala perkara. Jadi bukan cuman prinsip bos yang pasal 1, pasal 2, bos tidak pernah salah. Pasal 2, kalau bos salah, berlakulah pasal 1. Enggak. Pagi hari ini kita dapat 2 pasal. Pasal yang pertama, kita ini anak Allah. Yang kedua, kalau engkau mengalami masalah pergumulan hidup yang berat, ingatlah, engkau itu anak Allah. Dan biarlah
pengenalan kita kepada Allah, kepada Bapa kita, semakin hari semakin dalam. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Daniel, hanya umat yang mengenal Allahnya, mengenal Bapanya, yang hari-hari ini akan tetap kuat dan bertindak. Karena hari-hari ini adalah hari-hari pengujian, penyaringan, pemurnian. Dan seperti beberapa minggu yang lalu, Yesus katakan di Matius pasal 24, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang akan diselamatkan. Jadi pagi hari ini dua hal ini saja yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Yang pertama, kita bersyukur kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, renungkan hidupmu. Apakah kau sudah menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Allah, menyukakan hati Bapamu dengan melakukan kehendak. Oke, demikian saja yang saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Caca mungkin mau tambahkan sesuatu. Oke, ada yang lain? Atau sedang merenung, melihat hidup kita, sudahkah menyenangkan? Tapi ya saya mau katakan jangan tertuduh Bapak Ibu. Jangan tertuduh terus akhirnya malah putus asa, kayaknya aku udah cocok jadi anak Allah. Jadi anak Allah bukan cocok, nggak cocok Bapak Ibu. Status kita ini sudah jadi anak Allah. Makanya saya katakan tadi ketika kita menghadapi pergumulan dan kita mulai bimbang, ingat poin satunya. Aku ini anak Allah. Aku ini anak Tuhan, bukan anak hantu. Kenapa aku harus menyukakan hantu dengan ngikutin emosi, dengan ngikutin kehendak diri sendiri? Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, jangan beri kesempatan pada iblis. Ketika iblis mulai kipas-kipas terus, laju, bagus. Enggak. Karena kan seperti pernah saya katakan, kalau Bapak Ibu pernah nonton film The Passion of the Christ, sejak di Taman Getsemani, bahkan sampai di penyalipan, ada satu pribadi yang berjubah hitam, yang kepala botak, mata agak seram, yang terus menyertai. Dan bukankah Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa setiap hari iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa, nunggu waktunya kita lengah dan kita lemah. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, saya tahu ada masa yang sukar setiap hari kita hadapi untuk memutuskan antara mengikuti kehendak Bapa atau kehendak daging. Tapi ketika hal itu datang, ingat poin satu. Engkau anak Allah. Oke, Tuhan memberkati. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Kita masuk dalam doa kita. Silakan, Cecia. Yuk kita sama-sama masuk ke dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami sangat bersyukur padamu pagi ini. Kami diberi kesehatan dan bersama-sama berdoa dan menyembah Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Ketika kami diberi kesempatan ini, kami merasakan saat menyembah Engkau, hadirat Tuhan yang selalu hadir di hati kami. Untuk itu Tuhan, berkati setiap kami setiap anak-anak Tuhan yang ada di Koramdio ini. Kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera ketika kami memulai hari kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami akan menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, menghadapi orang-orang yang sulit, menghadapi pencobaan, menghadapi banyak masalah di depan kami. Tuhan, dengan iman kami katakan kami tidak akan takut, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga akan terus belajar seperti Engkau ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami diingatkan, Engkau yang mati di atas kayu salib.
Via Dolorosa, perjalanan salib Tuhan, mengajarkan kami bagaimana untuk meneladani Engkau Allah kami, yang siap dengan sabar menghadapi setiap situasi yang sulit, menghadapi ketidakadilan. Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami keteladanan-Mu, dan kami akan menolak setiap suara-suara yang jahat yang akan masuk di dalam pikiran kami, supaya kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami memilih keinginan kami, keinginan daging kami, dan memuaskan apa yang keinginan kami. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami telah dipilih oleh Engkau sebagai anak-anak-Mu. Kami akan terus menjalankan perintah-Mu Tuhan. Kami akan melakukan firman-Mu, karena firman-Mu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini berdoa untuk Lala. Hari ini mereka akan perjalanan ke Jakarta. Tuhan, sertai mereka. Semua yang mereka lakukan, Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan yang memberikan terbaik kepada mereka. Dan Tuhan yang menjamah Lala ya Tuhan di dalam segala yang dia butuhkan di dalam tubuhnya untuk disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang menolong papa dan mamanya, hati yang tenang, hati yang percaya selalu, hati yang punya iman dan bersandar kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus memuji-mujiakan Engkau Tuhan. Di dalam segala kesulitan kami yang terberat, ada Tuhan yang menyertai. Demikian juga Tuhan yang akan menyertai keluarga ini. Mereka tidak akan merasakan khawatir sedikit pun dalam mereka menghadapi pengobatan untuk Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bangsa kami. Kami akan terus berdoa bagi bangsa kami. Jauhkan bangsa kami daripada yang jahat. Jauhkan bangsa kami ya Tuhan dari orang-orang yang mau merongrong bangsa ini untuk menghancurkan bangsa ini Tuhan dengan segala cara ya Tuhan. Kami berdoa karena Tuhan yang penguasa langit dan bumi, yang di dalam bangsa ini begitu banyaknya anak Tuhan, yang juga terus berseru-seru Tuhan yang akan terus melindungi bangsa ini daripada yang jahat. Tuhan hadirlah, Tuhan bekerjalah dalam segala bidang, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Aheng, silakan tutup dalam doa Ko. Oke. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau nyatakan firman-Mu ya Tuhan dalam setiap hati kami yang telah mendengar ya Tuhan Yesus. Supaya kami dapat mempraktekkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap setia mengasihi Engkau ya Tuhan sampai akhir ya Tuhan. Pada kali kedua ya Tuhan Yesus. Pimpin kami semua ya Tuhan tetap setia. Memuji muliakan nama Engkau. Mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Allah ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, pimpin kami ya Tuhan Yesus, supaya kami senantiasa ya Tuhan melakukan kasih-Mu ya Tuhan kepada setiap orang ya Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan, supaya hari ini ya Tuhan kami serahkan kuasa-Mu, Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan, dari pagi
bahkan sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan ya Tuhan, Kau buat kami berhasil ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau beri kami kekuatan kesehatan ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari virus jahat, virus corona ini ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap sehat, dapat memuji muliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kirana damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga dalam kuasa kebangkitan Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke.